Ya, halo, selamat siang kepada para investor dan trader saham di Indonesia. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan kembali lagi bersama saya Bernard Wijaya, di mana hari ini kita akan memberikan market update kaitan mengenai kondisi terkini market secara global, regional dan juga domestik, serta bagaimana kira-kira proyeksi IHSG di minggu yang akan datang hingga akhir bulan April 2026. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu juga buat teman-teman sekalian, dan nggak akan berlama-lama lagi saya akan update terlebih dahulu kaitan mengenai pergerakan IHSG di minggu yang lalu. Jadi seperti kita ketahui di minggu yang lalu, terutama di tanggal 6 sampai 7 April 2026, IHSG bergerak di range antara 6829 sampai 7000. Dikarenakan banyak investor mengalami nervous atau ketakutan untuk masuk ke market terlebih dahulu, karena pada hari Selasa di minggu yang lalu itu Amerika Serikat akan mengancam akan untuk menyerang plant listrik atau pembangkit listrik di Iran sana jika tidak ada negosiasi perdamaian pada minggu yang lalu. Akan tapi puji Tuhan, Pakistan berhasil melakukan komunikasi terhadap Iran dan juga Amerika Serikat, sehingga perang atau serangan Amerika Serikat yang dikhawatirkan tidak terjadi. Dan pada Selasa tanggal 7 April kemarin terjadi gencatan senjata selama 2 minggu per 7 April sampai tanggal 21 April 2026. Sehingga tentu saja ini mengakibatkan market mengalami euforia, di mana pada tanggal 8, 9, 10 April IHSG berhasil menembus 3 resisten sekaligus, yaitu 7000, 7239 dan 7451, sehingga IHSG pada perdagangan Jumat kemarin ditutup di angka 2,07%, atau mengalami kenaikan cukup signifikan dari bottomnya di kisaran area 6875 hingga ke 7458. Itu kenaikannya kurang lebih dalam 3 hari saja bisa lebih dari area 5%. Ini sangat optimis market, dan beberapa saham yang saya rekomendasikan juga udah mengalami breakout beberapa area resistennya. Kemudian yang bisa kita perhatikan adalah kaitan mengenai bagaimana asing 1 minggu terakhir ini melakukan aktivitas. Jadi walaupun euforia selama 3 hari yang lalu cukup signifikan ya, mengalami kenaikan 5%, lebih bahkan, akan tapi asing masih mengalami penjualan sebesar 4,32 triliun rupiah. Karena itu saja masih ada wait and see kaitannya mengenai MSCI di bulan Mei nanti, yang nanti akan kita bahas juga, dan juga kaitan mengenai kebijakan fiskal Indonesia. Apakah dengan adanya kenaikan harga oil and gas ini masih bisa defisit fiskalnya hanya di bawah 3%. Nah, kemudian yang bisa kita perhatikan pada minggu yang lalu, bursa Asia juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Mulai dari Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura, Korea, semua mengalami kenaikan setelah adanya gencatan senjata antara US dan Iran. Jadi ini tidak hanya diapresiasi di Indonesia saja, tetapi gencatan senjata ini juga diapresiasi di seluruh market lain termasuk market Asia. Lalu, bagaimana dengan proyeksi IHSG minggu yang akan datang? Jadi sebelum saya masuk ke makro, saya akan bahas sedikit mengenai technical. Jadi kaitan mengenai technical untuk IHSG. IHSG seperti saya sampaikan tadi, IHSG telah menembus 3 resisten di area 7000, 7239 dan 7451. Tetapi, sekali lagi, IHSG ini belum masuk ke fase bullish jika dia belum berhasil menembus area 7486 sampai 7500. Jadi amannya IHSG baru akan bullish setelah tembus atau breakout area 7500 pada akhir hari atau pada closing. Itu yang perlu teman-teman cermati sekalian. Jika dia menembus 7500, barulah IHSG berpotensi untuk mengalami kenaikan lanjutan dengan area pertama di 7712 dan berpotensi menutup gap di area 7934. Nah,
Secara teknikal seperti itu. Tapi bagaimana dengan kondisi makro? Dari kondisi makro kita bisa melihat bahwa pada hari Sabtu kemarin Iran telah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat dijembatani oleh Pakistan. Dan pertemuan kemarin berlangsung selama 15 jam. Tetapi sayangnya pada pertemuan pertama kemarin belum ada kata sepakat antara Amerika Serikat dan juga Iran. Itu yang menjadi catatan pada hari Sabtu kemarin. Akan tapi hari Minggu ini, sekali lagi hari Minggu ini, Pakistan akan kembali menemukan antara Amerika Serikat dan Iran untuk adanya negosiasi lanjutan. Dan ini yang akan menjadi penentu pada market minggu ke depan. Jika mediasi antara Iran dan juga Amerika Serikat menghasilkan kata sepakat, IHSG berpotensi minggu depan akan menembus area resistance 7.500. Tetapi apabila Iran dan Amerika Serikat belum ada kesepakatan, ada potensi market kita akan kembali mengalami koreksi. Tetapi menurut pandangan saya, the bottom sudah di belakang. Area bottom yang saya sampaikan berkali-kali sejelek-jeleknya itu di area 6829 sampai 7000. Menurut pandangan saya, angka tersebut udah bottom dan akan sulit mencapai ke area sana lagi. Jadi, jika kesepakatan ini gagal, tentunya potensi IHSG akan koreksi ke area support 7239 dan juga area 7000. Dan saham-saham yang sebelumnya udah breakout, dia berpotensi pullback. Dan disitulah area yang sebaiknya kita antisipasi untuk kita masuk atau cicil secara bertahap. Nah, mungkin banyak yang bertanya di antara kita, kira-kira perang ini masih akan berlangsung secara lama atau enggak? Itu yang akan menjadi kunci terlebih dahulu. Saya sampaikan sebelumnya bahwa perang satu, cost-nya mahal. Cost-nya adalah 1 miliar USD pada tiap harinya atau kisaran 14 triliun per harinya. Itu udah bisa beli satu emiten skala mid cap. Seperti RMKE Raja itu market cap sebesar itu. Itu udah dibiayai hanya 1 hari perang saja. Sangat mahal sekali. Kemudian Amerika Serikat udah mendapatkan yang mereka mau. Apa? Yang mereka mau adalah negara-negara yang tadi ya bergantung dari Selat Hormuz, udah ada kontrak minyak dengan Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga, Donald Trump, Amerika Serikat, nggak mau ada inflasi yang berkepanjangan terjadi di Amerika Serikat. Mengapa? Karena hal tersebut bisa berdampak terhadap inflasi yang meninggi, perlambatan ekonomi, dan tentu saja dengan inflasi yang meninggi, potensi cut rate itu semakin minim, bond yield Amerika naik, yang ditakutkan adalah bunga hutang Amerika Serikat akan semakin berat untuk dibayar oleh Amerika Serikat. Sehingga ini akan tidak bagus untuk fiskal Amerika Serikat. Dan yang keempat, saya sudah sampaikan juga adanya Piala Dunia. Piala Dunia akan berlangsung pada bulan Juni dan Juli 2026 ini. Ini akan menghasilkan devisa, baik langsung dari orang-orang yang nonton ke Amerika Serikat, atau dari judi bola dan segala macam. Itu akan menghasilkan devisa yang cukup besar untuk Amerika Serikat sana. Nah, oleh karena itu, pandangan saya masih dengan prinsip saya di awal. Perang hanya berlangsung maksimal 2 bulan. Yakni akan berakhir paling lambat akhir April ini atau tanggal 30 April. Sehingga tentu saja dengan perang yang waktunya tidak panjang lagi, area akumulasi kita, terutama para investor untuk mendapatkan harga murah, tidak akan lama lagi. Jadi manfaatkan window selama 3 minggu ini untuk kita bisa melakukan akumulasi secara bertahap dengan harga murah. Karena mengapa? Karena kalau kita nggak punya barang murah, kalau kita beli di atas, kita akan lebih takut. Betul nggak? Kita akan berani melakukan akumulasi atau average up ketika kita udah punya barang di bawah. Jadi ini momen kita untuk yang belum punya barang untuk mulai
akumulasi secara bertahap. Karena perang nggak akan lama mengingat 4 faktor yang saya sebutkan tadi. Selain itu, di sini kita juga bisa melihat bahwa Amerika Serikat itu sebenarnya tidak terlalu berani melakukan penyerangan ke Iran, terutama melakukan penyerangan ke pembangkit listrik, kemudian plan dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena dengan melakukan penyerangan pembangkit listrik, Iran menjadi gelap gulita. Amerika Serikat tahu siapa yang mereka lawan, yaitu Iran. Iran itu pasukannya militan sekali. Apalagi Iran merupakan negara dengan penganut Syiah terbanyak di dunia dan pemimpin Syiah itu ada di Iran. Nah, oleh karena itu, menurut pandangan saya, Amerika Serikat seberani-beraninya tidak akan berani untuk menghancurkan Iran. Karena satu, Iran itu sangat militan. Buktinya waktu perang Teluk antara Iran dan Irak, waktu itu walaupun Irak disupport sama Amerika, Iran yang menang. Itu satu. Kemudian yang kedua, secara geografis di Iran tersebut itu banyak gunung-gunung pasir, berbukit-bukit, enggak rata, sehingga melakukan penyerangan di sana secara udara susah. Kalau lewat darat, resikonya sangat besar. Amerika Serikat pernah mengalami kekalahan ketika perang Teluk antara Irak dan Iran. Jadi menurut pandangan saya, kali ini pun Amerika Serikat tidak akan berani untuk melakukan pengeboman plan lagi. Dan yang kita harapkan perdamaian ini bisa berlangsung secara cepat, dan April ini sesuai prediksi saya mudah-mudahan perang sudah berakhir. Itu kaitan mengenai perang. Nah, kemudian yang menjadi isu di Indonesia selain perang yang bisa kita perhatikan adalah kaitan mengenai MSCI. Jadi Indonesia melalui pernyataan resmi Bursa Efek Indonesia telah mengirimkan semacam proposal yang empat-empatnya telah dieksekusi oleh Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah kaitan mengenai penambahan kategori investor dari yang tadinya cuma 8 menjadi sekitar 38 klien kategori. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia yang di atas 1%. Dan yang ketiga adalah kaitannya mengenai free float yang nanti akan ke 15% yang akan dieksekusi 2029. Dan yang empat adalah kaitan mengenai concentration effect. Menurut pandangan saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK. Dan tentu saja dengan proposal yang telah diberikan oleh Indonesia terhadap MSCI, saya sangat optimis bahwa Indonesia tidak akan diturunkan ke frontier market. Bahkan Vietnam aja yang GDP per kapitanya lebih rendah dari Indonesia udah masuk ke emerging market. Masa Indonesia turun ke frontier? Jadi satu, secara logik nggak mungkin. Dan yang kedua, pemerintah kita telah berusaha keras melakukan komunikasi dengan MSCI. Sehingga jika MSCI ini tetap mempertahankan Indonesia di emerging market dan nanti kedepannya akan ada rebalancing lagi, potentially asing yang tadinya udah front run keluar terlebih dahulu dari IHSG karena ketakutan Indonesia turun ke frontier, ini akan kembali masuk. Dan IHSG kita di bulan Mei nanti bisa kembali berpesta pora. Jika misalnya MSCI ini betul-betul sesuai prediksi saya tidak akan menurunkan Indonesia ke frontier, tetap di emerging. Dan kita nanti di next cycle bisa ada rebalancing lagi. Kemudian yang ketiga adalah kaitan mengenai defisit fiskal kita. Nah, ini yang banyak ditakutkan oleh para investor, terutama investor lokal ya. Karena kita melihat bahwa saat ini berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan mulai dari implementasi MBG, koperasi merah putih, dan yang terakhir adalah kebijakan untuk tidak menaikkan BBM yang mengakibatkan banyak investor justru ketakutan. Waduh, defisit fiskal kita bisa lebih dari 3% atau enggak.
Tetapi dari berbagai pernyataan Kementerian Keuangan, kemudian staf pemerintah secara resmi, mereka cukup yakin bahwa defisit fiskal kita tidak mencapai di atas 3% dan tidak akan dilaksanakan amandemen Undang-Undang Keuangan Negara. Di mana di Undang-Undang Keuangan Negara tersebut dinyatakan bahwa fiskal atau defisit fiskal itu maksimal di angka 3%. Nah, mudah-mudahan pemerintah kita ini bisa mengatur sedemikian rupa kaitan mengenai fiskal. Apalagi Indonesia ini baru saja diuntungkan. Dengan apa? Karena harga minyak naik, komoditas naik. Mulai dari coal, nikel, emas, dan lain sebagainya. Dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil komoditas terbesar. Dan Indonesia telah menerapkan kebijakan tax steering. Jadi contohnya jika harga coal di bawah 80 pajaknya sekian. Kalau di atas 100 misalnya sekian, di atas 120 sekian, di atas 130 sekian, dan lain sebagainya. Di mana ini berpotensi meningkatkan pendapatan negara dari industri terbesar di Indonesia, yaitu industri komoditas. Sehingga mudah-mudahan saya sangat berharap pada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan tim bahwa defisit fiskal ini bisa dijaga di bawah 3% sehingga berbagai institusi yang memberikan rating terhadap Indonesia seperti Fitch, kemudian Moody's tidak menurunkan rating Indonesia, tetap di BBB+. Walaupun outlook kita dari positif ke negatif, dari netral ke negatif, tapi kita harapkan rating kita nggak turun. Supaya tidak ada outflow dari Indonesia, terutama dari obligasi dulu yang bisa diikuti oleh saham. Nah, itu 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kaitan mengenai perang. We should not worry, harusnya akhir April ini berakhir. Kemudian yang kedua, kaitan MSCI. BEI telah melakukan usaha maksimal, mudah-mudahan bulan Mei hasilnya sesuai ekspektasi. Kita tetap di emerging market, tidak turun ke frontier. Dan yang ketiga, kita harapkan kebijaksanaan dari pemerintah supaya defisit fiskal kita bisa dipertahankan di bawah 3%. Nah, berangkat dari kondisi makro tersebut, saya akan kembali lagi ke teknikal. Minggu depan, jika memang hari Minggu ini belum ada kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran, ada potensi mungkin IHSG belum akan berhasil menembus area 7.500 terlebih dahulu sebagai area kunci supaya dia masuk ke bullish pattern-nya. Jadi potentially IHSG bisa terkoreksi ke area support 7239. Sejelek-jeleknya ke 7.000, nggak mungkin ke 6829 lagi menurut pandangan saya. Sehingga ini bisa menjadi area potensi kita akumulasi buat teman-teman yang belum ada barang. Barang yang udah breakout beberapa hari terakhir ini berpotensi untuk pullback, dan area pullback di titik breakout tersebutlah itu menjadi area kunci kita untuk kita bisa mulai entry. Nah, sektor apakah yang cukup menarik untuk kita perhatikan? Saya udah sampaikan di live saya sebelumnya bahwa porto kita itu terdiri dari 3. Kita harus ada formasi untuk bertahan. Formasi bertahan ini saham-saham yang lebih defensif. Pemain tengah atau mid fire ini adalah saham-saham yang sifatnya cyclical. Dan yang terakhir adalah yang agresif. Yang agresif ini kita bisa lakukan swing trading atau trading cepat. Ini yang bisa kita perhatikan. Nah, kita fokus terlebih dahulu untuk saham-saham yang kaitannya mengenai untuk defensif terlebih dahulu. Oke. Yang defensif. Saya sudah menyampaikan bahwa saham perbankan itu cukup menarik untuk disimak. Karena mengapa? Ada 2 saham bank BUMN yang belum membagikan dividen. Dan jika payout ratio-nya sama seperti tahun lalu, potentially kedua saham ini akan menghasilkan dividen yield lebih dari 5%. Dan yang pertama adalah BMRI.
PMRI saat ini harga di angka 4670. Jika dividen yield kurang lebih mirip di tahun lalu di kisaran area 78%, potensially dividennya bisa lebih dari 6% di harga sekarang. Dan untuk PMRI ini, teman-teman bisa perhatikan area yang menarik ada di kisaran 4630 dan 4500 untuk melakukan akumulasi bertahap. Dan sekali lagi disclaimer on untuk semua yang saya sampaikan hari ini. Kemudian BBRI. BBRI ini juga saham-saham defensif kita. Teman-teman bisa perhatikan area support 3290 dan juga area 3220 untuk melakukan akumulasi bertahap di dekat-dekat area support. Jadi teman-teman bisa lakukan pembelian cicil untuk saham-saham defensif di sektor perbankan ini karena potensi dividennya akan cukup besar. Kemudian saham defensif lainnya saya udah bilang berkali-kali. Sektor apa? Yaitu sektor telekomunikasi. Dan Telkom, jika dividen payout ratio-nya seperti tahun lalu di kisaran 89%, potensi dividennya akan lebih dari 5%. Dan untuk Telkom ini, bisa perhatikan area support di kisaran 3100 dan kisaran area 3030 untuk melakukan akumulasi bertahap. Dan selanjutnya, saya udah sampaikan berkali-kali, ini adalah saham telekomunikasi yang baru saja melakukan kitchen shrinking. Saya udah call saham ini dari bawah 2.900. Saham ini tahun lalu baru merger antara Excel Axiata dengan Smartfren menjadi Excel Smart Telekom Sejahtera, di mana tahun lalu kitchen shrinking. Semua kos-kos yang besar yang menjelekkan buku itu dibuang semua di tahun 2025. Dan 2026 ini potentially akan ada perubahan signifikan di laporan keuangannya karena kitchen shrinking ada tahun lalu. Tahun ini harusnya bagus. Laporan keuangan Q1 akan keluar paling lambat 30 April. Jadi untuk Excel ini dia cukup cantik. Dia udah breakout area resisten beberapa kali. Mulai dari 2960 dia berhasil breakout, 3000 breakout, dan kemarin baru aja breakout lagi di area 3120. Lakukan akumulasi bertahap dekat support 3120 atau dekat 3000 itu best price ya. Karena potensialnya untuk turun di bawah 2950 itu akan lebih sulit lagi. Oke, itu untuk saham-saham defensif kita. Lalu untuk saham-saham pemain tengah bagaimana? Saham-saham petengah yang saya sampaikan sebelumnya adalah saham-saham kaitan yang mengenai cyclical, terutama komoditas. Karena Indonesia itu tidak akan bisa sehebat sekarang, indeks kita tidak akan tetap kuat kalau nggak ada sektor komoditas. Selain tentu saja perbankan yang memang menjadi penopang pertumbuhan IPS tertinggi IHSG dalam tahun ke tahun. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih bergantung sama sektor perbankan. Nah, defensif tadi ada Telkom ya, jangan lupa ya. Saya juga sebut Telkom, dividen yield potentially di atas 5%. Nah, yang kaitan mengenai komoditas. Komoditas yang diuntungkan dengan adanya perang antara US dan Iran ini tentu saja adalah kaitan mengenai oil. Karena oil pada tahun lalu rata-rata harganya ada di kisaran 60-70 USD per barel. Saat ini sudah mencapai lebih dari 100 USD per barel. Dan menurut pandangan saya di tahun 2026 ini akan ada new normal. Harga oil tidak akan di angka 60-70 USD per barel lagi. Tapi menurut pandangan saya normal barunya walaupun nggak ada perang sekalipun ada di kisaran area 80-100 USD per barelnya. Kenaikannya berapa persen dari range tahun lalu? Kenaikannya itu kurang lebih di kisaran area 25-40%.
Sehingga saham-saham oil and gas ini akan menjadi sangat menarik. Ada potensi kenaikan revenue di kisaran 25-40%. Dan juga bottom line bisa lebih dari itu. Karena tentu saja seperti kita ketahui fixed cost di setiap perusahaan itu tetap, tapi yang bisa menaikkan adalah kenaikan revenue. Kalau kenaikan revenue makin besar, net profit potensi kenaikannya akan lebih besar dari itu. Nah, oleh karena itu, saham yang cukup menarik kaitannya mengenai oil and gas yang saya udah bahas berkali-kali adalah Raja dan Ratu. Dan Raja dan Ratu itu saya udah call dari area masih di kisaran 3.600-an. Dan dia baru aja breakout cantik di area 4.000. Nah, area 4.000 ini merupakan area support dari Raja. Saham pemain tengah atau saham mid flyer ini bisa, kita harus pakai stop loss juga ya. Takutnya dia balik arah. Stop loss kita taruh di bawah 3.600. Kita bisa lakukan cicil di dekat-dekat 4.000. Kalau di 4.000 nggak dapat ya teman-teman cicil menuju ke arah sana. Dan Raja ini cukup menarik karena dia udah breakout dengan volume yang cukup kuat. Dengan area resisten di area 4850. 5.200. Dan nextnya saya akan update lagi di live kita selanjutnya. Kemudian Ratu ini juga baru breakout di area 5250 dengan pola double bottom. Itu area supportnya. Dan area resisten yang perlu diperhatikan adalah area 6150 dan area 7250. Ini bisa kita perhatikan. Kemudian kaitan mengenai saham batubara. Batubara ini juga sangat seksi sekali menurut saya karena harganya udah menembus 135 USD per tonnya. Dan saham-saham yang saya waktu itu sampaikan ini saham defensif. Itu udah naik cukup signifikan. Waktu itu saya call AADI di bawah 7.500, sekarang udah 10.125. Indi saya juga udah sempat call. Sekarang juga harganya udah cukup membumbung tinggi di area 3.700. Nah, yang masih laggard apa? Itu pertanyaannya. Yang pertama, kaitan mengenai batubara. Saya suka sama namanya Bumi. Walaupun sekarang dia cukup slow ya pergerakannya, tetapi dia baru breakout area 242. Itu untuk Bumi. 242 bisa perhatikan. Dan support selanjutnya itu di kisaran 228. Bisa lakukan pembelian cicil di area tersebut untuk Bumi. Dan Bumi ini berpotensi akan mengalami kenaikan revenue dan juga net profit karena adanya kenaikan harga batu bara. Dari tahun lalu harganya hanya di kisaran 100 USD per ton rata-rata. Tahun ini harganya di kisaran 130 lebih USD per tonnya. Sehingga Bumi ini menjadi sesuatu yang sangat menarik menurut pandangan saya. Nah, selain itu, MSCI berpotensi akan mengeluarkan dua emitennya dari MSCI karena ada concentration effect, yaitu Brent dan juga DSSA, yang berpotensi untuk menggantikan Bumi ini. Menurut pandangan saya adalah Bumi yang berpotensi untuk menggantikan Brent dan juga DSSA. Salah satunya adalah Bumi. Market cap dia saat ini di kisaran 91 triliun. Dan berdasarkan informasi masyarakat itu di kisaran area 54,2%. Sehingga kita melihat bahwa free float dia itu di kisaran area 49 triliun. Jika kita bagikan dengan kurang lebih 17.000, kurang lebih di kisaran area 2,9 udah sekitar 49 T ya.
di kisaran 49T betul, atau di kisar 2,9 miliar US dollar. Jadi menurut pandangan saya, bumi ini menarik banget dan berpotensi untuk masuk MSCI. Dan kalian tahu lah, inflow kalau masuk MSCI itu berapa. Waktu itu di SSA Brand dapat berapa. Potentially inflow dari passive fund itu bisa mencapai 5 triliun rupiah atau lebih. Jadi ini bumi ini cukup menarik yang bisa kita perhatikan. Kemudian oke, mohon maaf tadi sinyal sedikit terputus. Selanjutnya yang bisa kita perhatikan adalah kontraktor batubara. Dan dia, kontraktor batubara ini juga memiliki potensi tambang emas di Gayo, yaitu Dewa. Dewa sekarang market cap 20,95T. Dia bisa berpotensi masuk ke MSCI yang small medium cap. Dan dia baru breakout area 505. Next support itu di kisaran area 462. Di dua area itu bisa lakukan cicil. Dan resisten terdekat di kisaran 565 dan 640. Dewa ini bisa menjadi pilihan yang menarik buat kita juga di sektor batubara. Selain tentu saja RMKE. Nah, RMKE ini akan menjadi cukup menarik di tahun 2026 ini karena peraturan Gubernur Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa per 1 Januari 2026 semua truk hauling batubara harus lewat jalan khusus hauling, nggak boleh lewat jalan publik. Karena mengapa? Di jalan publik itu bisa jalannya cepat rusak, kemudian jembatan ambrol yang mengakibatkan dana APBD jadi termakan untuk menerin jalan. Nah, oleh karena itu RMK ini cukup menarik, apalagi dia baru breakout dengan pola inverted head and shoulders di area 3100. Dan potentially dari area breakout 3100 dia bisa mencapai kisaran area 3590. Tetapi jika kemarin dia false break, apalagi ada negosiasi yang belum berjalan sukses antara US dan Iran, dia berpotensi pullback. Kalau mau beli ketika pullback, area base-nya itu dekat-dekat 2960. Itu untuk RMKI. Nah, untuk saham-saham Pak PP bagaimana? Ini PTRO. Nah, nanti kita akan bahas. Tadi kita udah bahas di saham pemain belakang, pemain tengah. Kita masuk ke pemain depan. Oke? Udah ready ya? Untuk pemain depan. Pemain depan saya melihat bahwa menjelang Piala Dunia di bulan Juni-Juli, tentu saja ada emiten yang diuntungkan cyclical ketika Piala Dunia ini. Apa emitennya? Emitennya adalah emiten-emiten yang berpotensi mendapatkan hak siar dari Piala Dunia. Yang mendapatkan hak siar kan TVRI, tapi dia belum ada partner OTT-nya. Dan potensinya menurut pandangan saya adalah video, which is dia owned by SCMA, anak usaha dari MTech. Kemudian MTech ini baru saja mengiPO-kan Supa dan sukses. Tahun ini juga berdasarkan informasi dari CNBC, ada emiten yang mau IPO. Bisa aja itu video atau Dana. Kemudian dia juga banyak emiten lain seperti Rans Entertainment, itu MTech juga punya kepemilikan di situ. Kemudian ada rumah sakit mata, setahu saya. Nah, itu potensinya menarik banget kalau banyak IPO di grup ini. Dan ketika IPO itu akan terjadi, biasanya sahamnya rally dulu. Dan MTech ini baru aja breakout dengan pola double bottom
disertai dengan volume yang kencang sekali di angka 855. Ini saham pemain depan kita, 855. Dan secara valuasi dia masih diperdagangkan di PV 1,42 kali, PI 7,92 kali, valuasi cukup murah. Dan juga kita bisa melihat bahwa kalau ada anak usaha IPO, value induknya akan ke unlock. Dan Supa kemarin IPO, jadi value induknya akan ke unlock nanti di Q1 2026 ini, nanti akan kelihatan. Jadi MTEK ini cukup menarik, dia breakout 855. Kalau dia bertahan di atas 855, jadi kalau mau beli dekat 855, dia bisa menguji area resistance 1000. Dan jika 1000 tembus, ada potensi dia bisa melaju hingga kisaran 1100. Dan JP Morgan melakukan research di tahun 2025 akhir, di bulan Desember, menargetkan di tahun 2026 nih MTEK dengan target di harga 1600. Dan JP Morgan juga memasukkan MTEK ini sebagai saham unggulannya. 10 saham unggulan di tahun 2026 dari JP Morgan itu adalah salah satunya adalah MTEK. Lalu bagaimana flow asing ke saham ini? Ini kita bisa perhatikan juga bahwa flow asing ke saham MTEK ini minggu ini udah berjipun besar. 1 minggu terakhir udah beli 90,85 bio untuk MTEK. Oke, selanjutnya saham agresif lainnya. Kita akan ke saham-saham Pak PP. Kenapa saham Pak PP saya masukkan saham agresif, which is kita wajib stop loss kalau di saham agresif ini. Kenapa? Karena berdasarkan pergerakan beberapa bulan terakhir ini cukup liar dan juga valuasinya udah cukup mahal. Makanya saya masukkan ke saham agresif. Saham agresif dari Pak PP yang bisa kita perhatikan, yang pertama adalah PTRO. PTRO ini anjloknya udah paling dalam dari 13.000, sekarang di kisaran 5375. Dan kemarin 3 hari beruntun dia baru breakout area 4875. Kalau mau cicil dekat-dekat 4875 atau 5300. Tapi menurut pandangan saya kalau agreement tidak tercapai, dia bisa turun di bawah 5.300, bisa beri cicil antara 5.300 sampai 4.875. Dan PTR ini terus melakukan corporate action secara agresif ya, mulai akuisisi satu dan yang lain hal. Tetapi sekali lagi, karena valuasinya cukup premium, apalagi baru saja grupnya ada yang keluar dari MSCI, saya masukkan ini ke saham yang agresif. Kemudian kita akan masuk ke saham agresif lainnya. Saham agresif lainnya yang untuk small cap, di sini ada Trin. Jadi di minggu yang lalu di hari Jumat baru saja diumumkan bahwa Trin ini melakukan akuisisi terhadap 2 perusahaan kaitannya mengenai hospitality untuk menaikkan recurring income-nya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan masuknya Ibu Rahayu Saraswati sebagai presiden komisaris sekaligus sebagai shareholder di Trin ini memberikan dampak positif terhadap emiten Trin itu sendiri. Trin ini akan cukup menarik kalau dia breakout di area 845, sekali lagi 845 dengan membentuk pola cup and handle dengan area resistance di area 905 dan nextnya di area kisaran 1030. Jadi Trin ini untuk small cap, medium cap yang pergerakannya liar ini bisa diperhatikan. Lalu bagaimana dengan saham-saham emas? Nah, saham-saham emas saya juga masukkan ke saham yang agresif. Karena mengapa? Karena pergerakannya juga agresif setelah saya pelajari beberapa saat ini. Dibandingkan dengan saham cyclical batu bara dan minyak, dia lebih stabil. Jadi saya masukin ke pemain tengah. Dan yang saham defensif, perbankan dan telekomunikasi, kenapa saya masuk ke situ? Karena mereka bagi dividen dan laporan keuangannya bagus. Yang agresif ini yang pergerakannya cukup liar saya masukkan. Dan di sini kita bisa masukkan saham-saham kaitannya mengenai saham-saham emas. Nah, saham emas
yang saya cukup tertarik itu sebetulnya adalah Harta Dinata. Dia merupakan perhiasan emas dengan PBV 3,6 kali, tapi PI-nya cuma dihargai 12 kali atau 11,91 kali. Potentially Harta Dinata ini dengan kenaikan harga emas di atas 4.500 USD per troy ounce-nya, laporan keuangannya bisa bagus di Q1 2026 ini. Jadi perhatikan Harta Dinata dengan area support di kisaran area 2450, next resistance 2630, dan nextnya di area 2750. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang cukup menarik. Jadi saya nggak akan banyak-banyak tadi. Pemain belakang ada 4 tadi, BBRI, PMRI, Telkom Excel. Pemain tengah ada Raja Ratu, kemudian ada Bumi, Dewa, dan juga RMKE. Ada 5. Pemain depan tadi ada MTEK, ini utama karena mau Piala Dunia, jangan lupa. Kemudian ada kaitannya mengenai Pak PP, PTRO, kemudian ada kaitan mengenai properti, Trin yang masuk Ibu Rahayu Sarasvati, dan terakhir tadi emas ada Harta Dinata. Oke, sekian dari saya, dan saya udah bahas detail banget tadi dari makroekonomi, kemudian kondisi Indonesia, dan juga saham, kemudian pergerakan ESG di live kali ini. Jangan lupa tonton ulang. Kemudian kita Suko Sekuritas juga akan mengadakan event. Besok ada war ticket jam 12 siang. Eventnya bukan cuma saya yang ngisi, ada Cik Cuai, Ko Bernard, Michael Yoh, kemudian Andri, David Noah, Ellen May, Kapten Gemma, dan lain sebagainya. Ada 17 pembicara yang saya nggak bisa sebut satu persatu. Keren banget acaranya. Bisa beli tiketnya di Sukor Sekuritas, di IG-nya bisa dicek, atau Stock Audio Festival, atau di IG pribadi saya juga masukin di situ. Teman-teman bisa hunting tiket besok jam 12 siang di aplikasi Goers. Jadi teman-teman bisa join, 2,5 juta untuk reguler, 5 juta untuk VIP, nggak akan nyesel. Eventnya 10,5 jam, dapat makan siang, dapat 2 kali coffee break, dapat merchandise yang luar biasa dari Suko Sekuritas, ada botol minuman, ada buku, dan lain sebagainya. Kemudian ini eventnya lebih dari event biasa, lebih dari event saham biasa, tetapi akan ada multimedia, musik yang sangat mensupport acara tersebut. Ada dance, ada pertunjukan-pertunjukan yang menjadikan ini bukan sekedar konferensi saham biasa, tapi the biggest conference tentang stock market terbesar di Indonesia. Jadi support acara ini, beli tiketnya besok jam 12 siang, dan see you semuanya, dan happy weekend. Bye-bye.